acara kita malam hari ini. Nah, setelah sebulan melaksanakan puasa Ramadan, kita semua merayakan Lebaran. Mari menambah ilmu dan berbagi pengalaman walaupun sambil rebahan. Jadi santai aja, malam ini kita ngobrol berpuasa tapi sambil rebahan bisa, sama keluarga juga bisa. Nah, mari kita sambut sama-sama dia narasumber kita, yaitu Mas Ega. Nah, sebelumnya mungkin bisa mengenalkan diri sebentar, mungkin nanti kenal lebih lanjut. Mas. Halo, terima kasih Bu Eni dan terima kasih Bu Restu atas waktunya. Iya, semoga koreksi saya di sini aman-aman aja ya. Kalau boleh tahu Bu Eni dan Bu Restu, ini Bapak dan Ibu sekalian lagi ada di mana nih? Ini untuk Connecting Teachers di Surabaya kah atau di Jawa Timur kah? Dari banyak tempat ini Kak Nimas, jadi ada yang kemarin tuh dari Palembang, ada yang dari Kalimantan gitu. Siap-siap. Kalau gitu hari ini bisa saya mulai atau kita lagi sedang menunggu lagi? Enggak sih, silakan. Sedikit profil ya, sedikit profil dari Kak Nimas, apakah perlu diterangkan sedikit ya? Boleh, Bapak Ibu sekalian. Untuk ini ya, untuk si CV-nya beliau, Bun Kak Nimas ini, yang luar biasa loh ketika baca CV-nya, wow, saya sampai tercengang dan speechless, pokoknya luar biasa, hebat sekali Kak Nimas ini. Dan ternyata beliau adalah salah satu lulusan UNESA, betul ya Kak Nimas ya? Betul Ibu, saat saya S1 dulu, betul. Dan luar biasa loh dengan IPK yang luar biasa tinggi, dan selanjutnya beliau juga peraih, kalau misalkan itu beliau juga mendapatkan, kalau katanya Andra in the Backbone, nah nilai IPK-nya sempurna, luar biasa. Jadi pengalamannya banyak sekali, dan beliau juga adalah salah satu achievement-nya adalah pemenang kompetisi ide ya di ISSI yang ada di Australia, waktu itu diselenggarakan di tahun 2019. Kemudian juga beliau adalah penerima LPDP dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia ya Kak ya, waktu itu di Australia 2018. Dan masih banyak sekali penghargaan beliau, karena memang luar biasa. Mungkin itu sedikit yang dari bisa disampaikan, mungkin bisa dimulai untuk materinya Kak Nimas biar lebih tahu apa sih akademik kreatif maupun reflective writing itu seperti apa. Jadi mungkin bisa sambil santai-santai gitu ya Kak Nimas ya. Monggo silahkan Kak Nimas. Oke, terima kasih Ibu dan Bapak sekalian yang sudah ada di sini. Sebelum kita memulai, ini saya mau kenalan dulu nih sama Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kalau misalnya saya boleh share screen dan Bapak dan Ibu sekalian sudah ada handphone di dekatnya atau ada laptop di dekatnya, boleh kita main acara ini dulu nih. Ada Slido. Mungkin Bapak dan Ibu kayak kok mirip-mirip ya sama yang sudah saya lakukan ke anak murid saya nih. Nah, sekarang kita bermain Slido. Jadi Slido ini Bapak dan Ibu bisa buka di HP-nya masing-masing, buka slido.com dan juga masukkan kodenya akademik. ACADEMIC. Atau tinggal di-scan di screen yang sudah saya tampilkan di depan. Oke, monggo Bapak Ibu silakan dicoba. Slido.com ya. Betul, slido.com. Pakai kodenya akademik. Pakai hashtag itu ya Kak? Langsung masuk aja akademik, iya, nggak pakai hashtagnya, nanti di situ ada dibuka Slido-nya. Kalau sudah bergabung, ini saya coba masuk juga. Nah, ini udah masuk nih, udah ada. Halo Kak Nimas, berarti sudah ada yang masuk. Ada lagi? Oke, saya kan. Nah, ini sudah ada. Mungkin Bapak dan Ibu bisa masukkan nama dan juga kenalan dari mana. Aku bingung kamu nulis dari mana, ini udah masuk. Oke. Oke, kita masuk polling. Nanti kita masuk polling di sebelahnya.
Jadi ada Q&A, sebelahnya itu ada polls. Nah, itu polls-nya boleh diklik. Nah, ini kita sedang berangan-angan ya Bapak dan Ibu sekalian. Kalau misalnya nih boleh mimpi setinggi-tingginya dan boleh memilih universitas dimanapun di dunia ini, kira-kira Bapak dan Ibu ingin melanjutkan pendidikan kemana ya? Kalau misalnya pengen melanjutkan pendidikan. Atau pengen ikut summer program kemana, atau pengen ke negara mana gitu. Ada yang mau ke Monash University, amin. Ada lagi yang ke MIT, boleh. Ada yang pengen ke Kairo. Ada di US, betul. Oke, ada di Birmingham University, Sorbonne University. Nah, ini London udah banyak banget. Ada di Madinah. Ini yang nulis MIT, WK ini harusnya semoga amin gitu dong Bapak dan Ibu sekalian. Jadi biar kayak amin gitu. Fulbright Teacher Exchange. Nah, betul. Jadi kebetulan terima kasih tadi udah diintroduce, sudah diperkenalkan Bapak dan Ibu sekalian. Sebenarnya saya sekarang bekerja sebagai National Pre-Sales Manager di Sampurna, Sampurna University, yang sekarang sedang di-assign untuk project dari US Embassy. Jadi di US Embassy tersebut saya menjadi National Content and Programming Manager di Amerika. Jadi itu adalah center dari US Embassy yang sekarang kalau misalnya kita sering ngobrolin education in USA, Fulbright, IFES, kemudian macam-macam ya exchange teacher yang ada di US itu kebetulan juga salah satu masuk di informasi yang bisa saya sampaikan di US Embassy sendiri. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu sekalian ada pertanyaan, boleh banget kontak saya nanti. Gitu. Semoga kita aminkan semuanya. Nah, ini selanjutnya nih ya. Menurut Bapak dan Ibu sekalian nih, apa yang membuat academic writing itu menarik? Menariknya dulu nih ya, jangan yang nakutinnya dulu. Kira-kira menariknya itu dari mana ya? Kira-kira menarik karena ya jadinya jadi bisa kreatif, betul. Bisa dapat cuan, betul sekali. Itu betul. Yang membuat orang semangat adalah bisa dapat cuan. Apalagi kalau misalnya sudah dipublish di kuartal 1. Nanti saya akan cerita kuartal 1 itu apa, kemudian publikasi yang mendapatkan cuan itu apa, gitu ya. Lolos beasiswa, betul banget. Jadi kalau misalnya kita sudah punya academic writing, itu akan memudahkan kita untuk mendapatkan beasiswa karena menjadi salah satu portfolio kita untuk mendapatkan beasiswa LPDP maupun Fulbright, Chevening, dan lain sebagainya. Menguji kemampuan otak, betul juga. Jadi biar kita tuh terus berkarya gitu ya, Bapak Ibu dan sekalian. Oke, sepertinya yang lain ini nih, udah oke nih. Sepertinya kayaknya oke aku juga gitu sama jawabannya. Nah, ini yang ketiga adalah apa yang ingin Bapak dan Ibu pelajari tentang academic writing. Jadi yang ingin dipelajari itu apa sih tentang academic writing? Nah, ini sudah ada 4 yang typing. Expressing idea, bagaimana memulainya? Iya, betul banget Bu. Jadi dari mana ya startingnya ya? Bagi yang newbie, betul, yang kayak benar-benar nggak tahu apa-apa gitu. Apalagi kalau misalnya saya boleh cerita pengalaman, dulu waktu saya S1 kan di Surabaya nih Bapak dan Ibu sekalian, sedangkan university yang ada di Indonesia itu udah jarang untuk mahasiswanya itu tahu informasi tentang academic writing yang memang kayak menulis jurnal, menulis paper internasional. Yang kita tahu adalah gimana caranya skripsi buru-buru selesai gitu ya. Jadi skripsi aja udah bingung, apalagi caranya kita menulis jurnal yang baik dan benar tuh seperti apa. Jadi kayak sangat limited informasinya. Sedangkan kalau misalnya di luar negeri, saat kita S1, itu kita tidak harus melakukan skripsi, karena kita bisa melakukan, mereka lebih fokus ke penulisan paper, makalah ilmiah, dan juga hal-hal yang bisa mereka lakukan di luar dari skripsi. Nah, nanti kalau tesis itu baru dilakukan saat kita S2. Setelah kita S2, kita juga akan publish beberapa paper, setelah itu baru banyak portfolio yang bisa kita lakukan untuk lanjut S3 atau doktoral. Setelah itu lanjut lagi nih postdoktoral, research dan lain-lain. Untuk di luar negeri sendiri itu saat kita S2 itu ada 2 jalan yang berbeda gitu. Jalannya yang pertama adalah master by coursework atau ya yang tidak perlu menulis
thesis atau menggunakan project. Kemudian yang satu lagi adalah master by research. Nah, ini yang memang teman-teman memang melakukan banyak research yang biasanya mereka goals-nya adalah untuk lanjut S3. Konsisten dalam menulis, betul, terus mencari ide penulisannya dari mana, dan lain-lain. Nah, terima kasih sudah mengikuti Kahoot, ya bukan Kahoot ini ya, Slido kita hari ini. Nanti sekarang ini saya akan mulai untuk ngasih materi tentang academic writing dari awal. Ya, sebentar. Saya izin share screen lagi. Nah, sebenarnya materinya Bapak dan Ibu sekalian itu banyak sekali materi-materi yang bisa dibaca di awal. Nah, kebetulan saya itu dari dulu suka banget sama ngumpulin Google Drive kayak gini nih. Jadi kayak materi-materi yang pernah saya tulis maupun dari beberapa academic writing guide yang nanti linknya saya bisa share ke Bapak dan Ibu sekalian untuk memulai. Nah, kebanyakannya memang academic writing itu ditulis dalam bahasa Inggris, tapi ada juga kok jurnal bahasa Indonesia yang memang menggunakan bahasa Indonesia. Tapi di sini saya akan mencoba untuk memberikan informasi ke Bapak Ibu sekalian bahwa academic writing yang standarnya sesuai itu adalah yang international publishing. Tapi kita mau ngomongin dulu nih, jadi sebenarnya academic writing itu seperti apa sih gitu ya. Agendanya hari ini kita mau ngomongin tentang proses writing itu sendiri, proses menulis itu sendiri. Nanti kalau Bapak dan Ibu sekalian ada pertanyaan yang memang langsung ingin disela, nggak apa-apa, kita langsung disela aja, sekalian kita ngobrol bareng, jadi santai. Jadi dua arah nih, kalau Bapak dan Ibu ada pertanyaan, langsung saja saya disela untuk pertanyaan tersebut. Nah, sebenarnya academic writing yang Bapak dan Ibu tahu sekalian pasti ya, kalau nggak essays, kemudian jurnal, ya tesis pasti, kemudian ada yang lain nih seperti research report dan lain-lain. Lah, membedakan tulisan yang biasa dengan tulisan yang akademik itu seperti apa sih, dan saya harus mulainya dari mana. Nah, untuk yang referencing dan electronic resource ini saya hanya FYI aja, karena kalau dibahas bisa sampai lebaran tahun depan ya. Jadi agar Bapak dan Ibu ada basic information-nya dulu. Nah, ini writing prosesnya. Jadi, ini slide saya udah mulai tampil belum ya? Atau belum kelihatan ya sepertinya? Belum tampil. Kelihatan ya? Oh, coba. Ya, taruh dulu. Oke, sepertinya ada di sini. Sudah kelihatan sekarang? Sudah terlihat. Mantap. Oke, jadi tadi berarti saya nggak ngeliatin ini ya, ada beberapa folder di sini yang nanti akan saya share ke Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ada beberapa dari mentor saya yang berbahasa Indonesia maupun berbahasa Inggris. Jadi nanti boleh coba dilihat-lihat di sini. Nanti saya akan share linknya. Kemudian yang sekarang kita akan ngomongin tentang agendanya writing process atau proses dalam menulis, kemudian referencing, kemudian apa aja sih resource yang bisa kita lihat atau kita baca-baca dalam academic writing ini. Oke. Saya coba udah. Oke, jadi kenapa sih menulis itu penting ya Bapak Ibu? Selain cuan yang tadi sudah dikasih tahu sama Bapak dan Ibu sekalian di slide kita tadi. Nah, sebenarnya writing itu adalah cara kita mendebat dan berdebat sama orang tanpa menggunakan kata-kata verbal ataupun dalam bentuk tulisan. Jadi seperti kita kalau misalnya mau nge-challenge orang mau ngomong apa gitu ya, teorinya apa. Nah, kita bisa ngelakuin ini nih, berargumen tapi dalam bentuk tulisan. Jadi kita bisa mendebat mereka, kita bisa adding ide atau menambah ide dari penulis-penulis sebelumnya. Kemudian kita juga bisa mempromosikan ide kita, dan juga ada yang namanya advocate atau networking change, yaitu ngobrol sama semua akademisi satu dunia ini gitu. Kan sering tuh akademisi itu ada yang namanya conference maupun kompetisi-kompetisi dalam menulis akademik tuh. Nah, itu biasanya kita bisa memperdalam dan juga membuat karya kita dikenal oleh dunia. Jadi, writing itu sendiri adalah
suatu alat yang sangat powerful untuk kita berkomunikasi dengan orang dan akademisi yang ada di luar sana. Jadi anggapnya kayak sosial media tapi versi yang akademik gitu. Jadi writing itu memang perlu gitu. Nah, mungkin writing proses itu ada mitos dan ada faktanya ya, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kebanyakan tuh yang bilang bahwa good writers are born. Maksudnya itu orang yang udah pinter nulis itu memang sudah ditakdirkan pinter nulis gitu. Sedangkan menulis itu sama dengan public speaking, sama dengan skill yang lain. Kita bisa karena kita terbiasa. Kita bisa karena kita praktis untuk menulis akademik itu sendiri. Nah, mitosnya lagi, kita tuh harus tahu nih ide kita dulu di awal ketika kita menulis. Nah, padahal faktanya kita tidak perlu untuk punya ide yang sangat mendetail untuk untuk tahu apa yang mau kita tulis. Biasanya kita bisa menulis dari kira-kira apa sih yang Bapak dan Ibu sekalian tuh ingin dan juga sesuai dengan expertise Bapak dan Ibu masing-masing. Contohnya dalam bidang pendidikan. Kalau dalam bidang pendidikan bahkan banyak sekali tulisan-tulisan akademik yang mungkin berasal dari, bukan mungkin ya, pasti berasal dari problem atau dari masalah tersebut. Contohnya di tahun 2020 sampai 2022 ini banyak sekali academic writing yang fokus dengan education during and post pandemic untuk untuk anak SMA gitu. Nah, itu nanti ada lagi nih untuk anak SMP, ada lagi untuk anak SD, ada lagi untuk preschools. Jadi masing-masing punya idenya masing-masing dan di ranahnya masing-masing. Dan academic writing itu tidak boleh sangat general dan tidak boleh sangat spesifik. Jadi sangat general tuh maksudnya apa Ibu-Ibu? Contohnya ada academic writing yang judulnya Pendidikan Pasca Pandemi COVID-19 di Indonesia. Nah, itu harusnya kan oke, Mbak, gitu. Nggak ada yang salah dengan itu, tapi masalahnya terlalu general. Jadi di Indonesianya itu di mana? Kemudian siapa yang diteliti? Apakah itu umurnya rentang dari berapa? Gender atau jenis kelamin itu juga berefek kepada apa ya? Scope dari academic writing kita. Jadi kita harus benar-benar tahu sebenarnya target dari academic writing kita itu siapa sih? Metodenya menggunakan metode apa? Jadi semuanya harus rinci. Nah, tapi faktanya kita tidak harus tahu semuanya itu dari awal. Semuanya pasti perlu proses. Banyak yang bilang, Mbak, kalau misalnya publication sendiri itu kalau mau internationally recognized berarti kan bahasa Inggrisnya harus bagus banget ya. Berarti bahasa Inggrisnya harus tahu banget dong grammar dan lain sebagainya. Sedangkan saya sendiri punya limit di grammar atau structure nih. Jadi apa yang harus saya lakukan? Nah, yang bisa dilakukan banyak sekali tools atau alat-alat yang bisa membantu proses writing Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ada beberapa grammar check yang namanya Grammarly, itu bisa di-subscribe, ada yang gratis dan ada yang berbayar, dan menurut saya yang gratis saja udah cukup. Kemudian ada EPUB, EPUB itu ada beberapa tools juga untuk download beberapa jurnal yang berbayar, jadi kita bisa kayak subscribe dan nantinya jadi nggak berbayar. Nah, itu adalah hack saya ketika waktu jadi mahasiswa. Satu buku harganya $200, $400, sedangkan uang tunjangan nggak begitu banyak. Jadi yang saya lakukan adalah membajak buku. Tidak boleh ditiru, tapi ya gimana lagi kalau nggak gitu nggak nemu buku gitu. Tapi alhamdulillahnya setelah itu saya sadar bahwa di Monash University mereka menyediakan fasilitas untuk para mahasiswa dan juga alumninya untuk mengakses jurnal-jurnal yang kompeten tanpa harus subscribe. Jadi itu yang semoga saya harapkan di Indonesia segera diberlakukan karena sangat membantu untuk para guru, para mahasiswa maupun para researcher yang lain. Nah, katanya hanya boleh profesional nih Mbak yang publish atau mempublikasikan academic writing-nya. Pada kenyataannya tidak. Pada kenyataannya banyak juga beberapa orang yang mereka tidak punya
edukasi yang begitu, kayak nggak harus profesor, nggak harus punya masters. Jadi semuanya bisa melakukan academic writing. Kemudian contohnya ada lagi pertanyaan, apakah saya harus harus membuat academic writing yang sesuai dengan expertise saya. Contohnya saya di bidang edukasi, tapi saya pengennya mau nulis tentang mental health parenting saat pandemi gitu misalnya. Nah, tapi kan saya nggak punya background psikologi ya Mbak ya. Apa yang harus saya lakukan? Nah, yang bisa dilakukan adalah yang pertama, kita lihat dari sisi edukasi. Dari sisi edukasi itu ada yang namanya, misalnya nih, pendidikan, misalnya approach para guru untuk mental health para siswa atau para orang tua gitu. Nah, di situ nanti bisa diambil teori dari pendidikan maupun diambil teori dari psikologi yang tidak perlu kita sangat dalami. Kita hanya perlu untuk yang namanya mensitasi atau punya reference dalam beberapa hal yang tidak kita terlalu tahu. Jadi yang penting kita banyak baca dulu dan semuanya berdasarkan referensi dan juga data. Nah, writing proses ini panjang ya Bu ya, jadi yang pertama kita pasti harus mana dulu nih, dari drafting dulu kah, atau dari prepare research dulu, baru planning, baru di editing. Jadi semua writing proses ini banyak banget nih, jadi mulai dari planning jadi ke drafting, habis itu incubating tuh nyari ide dulu, jadi yang mana nih stage of writing yang harus kita ikuti terlebih dahulu. Nah, sebelum kita ngomongin ke proses, kita mau lihat dulu nih, sebenarnya apa sih tujuan Bapak dan Ibu sekalian dalam menulis academic writing? Yang pertama adalah kita pahami dulu, apa sih yang ingin kita lakukan, tujuannya apa dulu. Kemudian goals kita itu apa ketika kita sudah menulis academic writing ini. Karena academic writing itu kan banyak jenisnya ya Bu ya. Ada yang essay yang ditampilkan demi publikasi misalnya. Atau ada yang hanya misalnya kolom di akademisi. Ada itu namanya kolom seperti kayak kalau kayak sosial medianya orang-orang akademisi deh gitu. Yang mereka cuma minta kayak 1000 kata gitu. Ada yang cuma minta abstrak aja. Ada yang minta ide atau strategi planning. Nah, itu banyak tuh proses dari writing itu sendiri gitu. Sedangkan cara kita present atau menunjukkan academic writing kita sendiri ada beberapa cara. Yang pertama adalah kenapa kok kita itu bisa menulis ini? Apakah kita punya experience sebelumnya? Ataukah kita adalah seorang practitioner? Ataukah kita memang berkecimpung di dunia atau scope atau topik yang memang kita ingin untuk tulis? Dan kemudian kita juga harus namanya didebat dan mendebat ya. Berarti kan kita harus terbuka atau open-minded ketika ada orang yang tidak setuju maupun support dengan tulisan yang akan kita tulis. Nah, sekarang cara menemukan topiknya. Kita prepare dulu nih. Kira-kira topik apa yang ingin saya sampaikan. Jadi yang pertama pasti kita brainstorm dulu nih. Kita mencari ide. Cari idenya bisa dari mana aja. Bisa dari internet, bisa dari buku yang pernah kita baca, bisa melalui observasi kita. Kemudian kita bisa menilai kira-kira saya ini tertariknya di mana sih? Dan kemudian apa sih kredibilitas saya, background pendidikan saya itu di mana sih? Kemudian pengalaman saya itu di mana aja sih gitu. Nah, mana yang saya paling tertarik? Kemudian yang nomor 3 itu adalah current issue atau problem-problem, permasalahan yang terjadi di komunitas Bapak dan Ibu sekalian. Contohnya nih, Bapak dan Ibu pasti punya pengalaman pernah ngobrol sama orang tua yang memang tidak pro pendidikan anaknya, misalnya seperti itu. Atau saya punya isu bahwa lingkungan pekerjaan saya itu tidak
misalnya tidak menonjolkan atau tidak ingin mendevelop karyawannya, misalnya kayak gitu. Atau ada anak yang sebenarnya pinter banget tapi terkendala oleh masalah ekonomi. Nah, kayak gitu. Jadi banyak masalah-masalah itu yang sebenarnya kita bisa jadikan alat untuk kita punya nih academic writing. Jadi kita bisa propose itu ke siapapun, ke pemerintahan. Jadi tergantung dengan goals atau tujuan Bapak Ibu sekalian, kenapa Bapak Ibu ingin menulis tentang topik tersebut. Kemudian ada juga nih lihat-lihat di internet, lihat-lihat online untuk tahu nih kira-kira di luar sana itu yang lagi hits apa sih gitu. Kemudian refining your topic. Refining itu apa sih? Refining itu kita udah mulai dari yang lebar banget tadi kan ya, belum punya ide yang mengerucut. Kita harus sadar bahwa kita tidak bisa mengcover semuanya. Contohnya, kita tidak bisa menulis tentang semuanya dalam satu waktu gitu. Nah, kita harus tahu nih single area atau benar-benar yang kita mau fokuskan tuh apa sih gitu. Nah, nanti saya akan juga jelaskan tentang tree diagram, bagaimana kita bisa membuat sebuah diagram pohon untuk kita semakin paham ternyata fokus kita itu di mana. Jadi nanti juga ada ide mind map yang kita ingin lakukan. Jadi misalnya contohnya ini kan ada gambar ya, my mind map. Misalnya di sini ada tulisannya edukasi anak usia dini gitu. Kemudian ide pertamanya kita mau ngomongin tentang misalnya ini deh, kognitif anak. Yang keduanya kita mau ngomongin tentang well-being. Yang ketiga well-being dan mindfulness gitu. Misalnya yang ketiga kita mau ngomongin perkembangan karakter. Nah, itu kan masih sangat general lagi ya. Kita taruh lagi nih, apalagi nih sampai dengan sangat spesifik, sampai dengan cukup spesifik, bukan sangat spesifik, cukup spesifik untuk idenya akhirnya jadi mengerucut. Nah, kemudian ini adalah gimana sih cara kita bisa berpikir dan juga membaca itu dengan kritis. Contohnya, kita kalau misalnya baca jurnal semuanya kan nggak mungkin ya, kita punya keterbatasan, kita punya pekerjaan juga, kita punya kegiatan yang lain. Jadi yang paling gampang adalah kita lihat namanya itu keyword atau kata kunci dari jurnal-jurnal yang ingin kita lakukan sebagai referensi. Nah, jurnal referensi itu kan ada yang namanya abstrak atau ada yang namanya summary. Bahkan di bawahnya ada keywords. Nah, kalau cocok nih atau kira-kira nyambung dengan ide Bapak Ibu sekalian, nah itu kita bisa lakukan skimming. Skimming itu membaca cepat, gimana dengan skimming itu harapannya kita bisa tahu nih, oh ini ya yang dimaksud oleh writer itu sendiri. Kemudian kita lihat dulu nih dari jurnal-jurnal tersebut, bagaimana sih kita harus bersikap netral, jadi tidak boleh yang namanya cherry picking kalau di academic writing tuh. Cherry picking itu maksudnya apa? Kita hanya memilih jurnal-jurnal yang mendukung kita gitu kan, yang nggak mendukung wah nggak saya masukin gitu. Padahal dengan adanya criticism atau kritik dari penulis lainnya itu akan berfungsi dan sangat bermanfaat bagi tulisan kita, di mana kita bisa counter attack atau menjawab keresahan atau kritik dari orang lain yang tidak setuju dengan kita dengan bukti, dengan evidence seperti itu. Oke. Kemudian ada writing untuk academic forum nih. Jadi bedakan antara argumen sama kritik. Contohnya kalau kita berargumen, itu kan berarti kita membuktikan suatu kritik itu dengan data yang lain. Sedangkan kalau kita tidak setuju, nah tidak setuju karena apa nih tidak disebutkan. Makanya kita berargumen untuk membuktikan bahwa disagreement atau agreement tersebut bisa dibuktikan dengan adanya data atau yang ingin kita lakukan. Kemudian kita harus punya solid argumen ataupun sesuatu yang menurut kita itu berdasarkan fakta. Jadi clarify dulu nih, clarify itu mengklarifikasi. Kita misalnya saya setuju atau menempatkan diri nih, saya setuju bahwa ketika misalnya kita mau ngomongin tentang efek ini ya, efek pendidikan jarak jauh
untuk anak-anak. Nah, saya setuju bahwa misalnya pendidikan jarak jauh itu dapat, misalnya Bapak dan Ibu sekalian setuju tentang yang namanya blended learning gitu ya. Blended learning kalau di luar negeri sudah sangat awam, bahkan sebelum pandemik juga mereka sudah melakukan blended learning. Nah, Bapak Ibu mau ngomong nih bahwa blended learning itu sebenarnya diperlukan ketika itu cocok untuk anak yang berusia 16 tahun ke atas atau di SMA. Nah, itu kenapa gitu. Nah, kita harus mengumpulkan alasan-alasan dan bukti-bukti. Buktinya ini dari mana ya, Mbak ya? Buktinya kalau misalnya Bapak dan Ibu sekalian tidak ingin melakukan yang namanya research mandiri, bisa didapatkan dari data-data penulis yang lain atau penulis orang lain, yaitu melakukan referencing gitu ya, atau hanya mengumpulkan data-data dari apa yang sudah kita baca. Nah, itu juga bisa berarti kan mendeskripsikan. Berarti nanti metodenya adalah deskriptif atau kualitatif deskriptif. Nah, itu berarti bisa dilakukan. Atau Bapak dan Ibu sekalian ingin research karena memang dapat grant gitu ya, memang dapat cuan dari pemerintah untuk melakukan research gitu. Berarti ada dua nih, ada kualitatif, ada kuantitatif, dan ada sebenarnya satu lagi adalah kuanti-kuali atau dua-duanya, melakukan blended method di satu itu. Nanti panjang lagi tuh ininya tuh apa namanya, banyak lagi yang harus dilakukan, panjang gitu ya. Makanya akademik ini sebenarnya untuk mengerti academic writing itu harus ada yang namanya intensive academic writing. Biasanya paling sedikit itu 11 sampai 16 pertemuan. Nah, ini saya akan ngomongin tentang generalnya aja dulu. Nah, yang membedakan academic writing dengan writing biasa adalah pasti bahasa yang formal. Dan tidak ada yang dilebih-lebihkan. Contohnya kalau misalnya tidak academic writing kan berarti contoh kita lihat di berita gitu ya. Misalnya mau ngomong Amanda Manopo dikabarkan hamil dengan suami orang. Nah, itu kan kita jadinya kayak wah dilebih-lebihkan nih gitu. Atau faktanya belum tentu ada. Atau ada lagi tuh kalau ibu dan bapak-bapak pernah dengar di grup WhatsApp keluarga saya tuh masih banyak yang ngomong kayak kalau tidak disebarkan maka Anda akan mendapatkan musibah gitu. Nah, itu jelas bukan academic writing maupun bukan writing yang bijaksana gitu ya. Nah, di academic writing yang membedakan kita tidak boleh memakai kata-kata yang berlebihan. Contohnya mau ngomong sangat penting. Nah, sangat penting aja ngomong sangat aja nggak boleh gitu. Jadi important, nggak boleh ngomong extremely important atau super important gitu, nggak boleh. Jadi harus tidak ada exaggeration atau kata-kata yang berlebihkan. Kemudian impersonal, tidak menggunakan saya atau tidak menggunakan point of view pertama. Jadi biasanya academic writing itu ditulis menggunakan kalau misalnya penting banget atau ingin emphasize atau menekankan bahwa saya yang menulis, itu biasanya the writer atau penulis merasa bahwa jadi tidak boleh menggunakan kata I. Biasanya banyak menggunakan kata-kata yang bersifat kata pasif gitu. Kemudian direct to the meaning. Jadi kalau misalnya saya dulu sempat dapat teguran dari supervisor saya, tesis supervisor saya, karena dia menilai bahwa rata-rata orang Asia itu kalau menulis academic writing itu bulet kemana-mana. Semakin panjang kalimatnya semakin dikira pinter, kata supervisor saya itu seperti itu. Jadi semakin panjang semakin bagus. Pada kenyataannya di academic writing itu kata-kata yang semakin jelas itu semakin bagus. Jadi kata-kata yang tidak compound atau yang tidak bertumpuk gitu ya. Maksudnya kayak banyak kan kalau di Indonesia itu semakin panjang kata kalimatnya berarti semakin kompleks, semakin rumit nih, semakin pintar berarti orangnya. Nah, itu tidak boleh. Jadi sebisa mungkin, sejelas mungkin. Jadi kata-katanya biasanya pendek-pendek. Jarang ada kata-kata penggunaan kata yang seperti which is, where is, that is gitu. Nah, itu biasanya sama dia dibagi 2 kalimat. Jadi sangat direct. Kemudian tidak boleh ada final judgment atau tidak boleh ada cuman hanya menuliskan pendapat kita sendiri gitu ya. Selalu ditulis bahwa ada kritik dan ada suggestion di akhir academic writing. Itu untuk menerima opini dari orang lain. Nah, contohnya ini seperti ini nih ya. Formal writing itu tulisannya seperti apa? Contoh ini nih.
I will argue in this essay that. Nah, ini nggak boleh karena ada kata-kata I di sini. Jadi ditulis bahwa it will be argued, makanya kebanyakan formal writing itu atau academic writing itu dalam bentuk kata pasif gitu. Kemudian kita juga harus memilih kata-kata yang artinya itu tidak ambigu. Contohnya nih, the writer looks at the issue diganti dengan examines the issue. Jadi kata-katanya jadi kayak naik tingkat gitu. Kemudian misalnya formal choice-nya kita ngomongnya states, jarang ada kata-kata says atau beliefs daripada things kayak gitu. Kemudian argues daripada talk. Jadi kata-kata yang digunakan adalah kata-kata yang formal. Kemudian klaimnya harus tentatif daripada definite. Maksudnya seperti apa? Jadi tentatif itu kita menggunakan kata untuk memberikan kesempatan bagi orang lain bahwa ada loh kemungkinan bahwa menurut opini orang lain ini juga tidak harus setuju dengan saya. Contohnya, television viewing causes reading problems in childhood. Menonton televisi itu menyebabkan masalah dalam anak kita untuk membaca gitu misalnya, atau delay dalam anak itu membaca. Nah, ternyata di sini dituliskan menonton TV yang berlebihan dapat berkontribusi dalam beberapa kasus untuk masalah membaca di dalam anak-anak. Contohnya kayak gitu pada anak-anak. Nah, kemudian baru di kalimat selanjutnya itu dijelaskan. Misalnya, for example, atau contohnya, atau menurut Bapak ini, atau menurut data yang saya dapat dari A, B, C, D. Gitu. Jadi baru dijelaskan kita tuh sebenarnya berpihak kemana, atau kita tuh pengen ngasih tahu ke para pembaca itu kita ada di pihak yang mana, gitu. Kalau misalnya tidak setuju, berarti nanti kata-katanya dirubah nih. Jadi bukan tetap mungkin seperti ini, tetap maybe, tapi di kata keduanya ada counter attack atau ada argumen yang membalikkan kalimat tersebut. Contohnya, tetapi tidak ada data yang signifikan dalam membuktikan argumen tersebut. Misalnya seperti itu. Baru dijelaskan argumen-argumen yang lain. Kemudian ini saya skip aja dulu karena ada perbedaan antara research dan juga essay. Yang kita mau fokus kalau research itu tesis ya, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Kalau essay itu cuman atau jurnal itu cuman bedanya seperti ini. Jadi kalau di jurnal tuh introduction, main body itu ada apa aja, biasanya nanti dia ada kayak 1.1 gitu ya, atau 2.1 kayak gitu. Jadi hanya isi main body, kemudian reference. Sedangkan kalau tes kan berbab-bab ya, ada methodology, findings, result, discussion, conclusion, ataupun jurnal akademik juga ada methodology, findings, dan result. Jadi kayak lebih terstruktur. Ada abstrak dan lain-lain, ada contents. Nah, kalau misalnya di sini main text-nya adalah di main body ini dijelaskan juga nih, bukan berarti nggak ada metodologinya, nggak juga, tapi masuk ke main body, biasanya seperti itu. Nah, kemudian ini preliminaries atau title dulu ya, ini udah masuk ke yang sangat detail, jadi ada yang tadi sudah saya sampaikan sebelumnya. Nah, kemudian introduction itu ada 2 bagian, yaitu general statement atau kayak biasanya background. Kemudian ada lagi indikasi gimana sih caranya topik ini akan diselesaikan atau akan ditulis. Nah, biasanya introduction ini adalah yang paling pendek di antara yang lain gitu. Kemudian ada main body. Biasanya ini berparagraf-paragraf dan bersub-subject gitu ya. Jadi kayak ada 2.1 berapa macam. Kemudian biasanya ini yang paling penting nih, dalam suatu paragraf, ini sebenarnya mirip-mirip bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu ya, selalu harus ada topic sentence. Biasanya itu main idea. Kalau di Barat itu kita ada, maksudnya di university yang di luar ya, kita ada yang namanya main idea itu dalam bentuk
induksi atau deduksi sama sebenarnya di Indonesia. Tapi orang US maupun Australia itu dia lebih suka main idea-nya di kalimat yang awal baru dijabarkan. Gitu. Yaitu ada jabarannya itu adalah supporting sentence, kemudian ada concluding sentence, itu adalah summary-nya atau apa sih sebenarnya yang ingin kalian Bapak dan Ibu sampaikan di dalam concluding sentence. Kemudian banyak sekali nih dalam academic writing itu namanya linking words. Linking words itu kata-kata yang akan digunakan untuk menjembatani satu kalimat dengan kalimat yang lain. Contohnya kayak firstly, secondly, as a result, therefore, dan lain-lain. Kemudian conclusion-nya adalah itu tadi writers-nya biasanya untuk emphasizing atau untuk menunjukkan apa ya, ada boleh solusi sebagai akhir solusinya itu sebenarnya seperti apa, kemudian bisa dilanjutkan dengan suggestion. Oke, nah kalau misalnya udah, ini itu saja kalau dari saya. Sebenarnya masih banyak ya, masih panjang yang lain, jadi kayak poin-poinnya itu seperti apa dari general statement dan lain-lain. Kemudian di sini ada mind map, ini cuma sedikit aja saya mau kasih informasi tentang contohnya kita mau ngomongin tentang pisang ya. Nah, ini mind map nih dalam otak kita dalam gimana caranya saya pengen mendapatkan ide. Contohnya pisang. Di sini ada dessert. Misalnya dibuat pisang itu bisa juga ya dijadiin makanan penutup misalnya. Bisa juga dijadiin jadi makanan yang panas gitu. Atau bisa juga jadi minuman. Kemudian aku dalam pisang itu aku juga bisa ngasih harga pisangnya berapa. Kemudian pisang ini juga bisa dijadikan sebagai snack gitu. Kalau misalnya nanti dari sini kita taruh lagi, snack ini biasanya untuk siapa ya? Misalnya snacknya jadi pisang goreng, bisa digoreng. Snack ini disukai oleh anak-anak. Kemudian pisang goreng ini biasanya bisa dikasih topping. Nah, biasanya mind map inilah yang akan dijadikan ibu-ibu untuk ibu dan bapak-bapak untuk semakin memperinci ide kita tuh seperti apa. Gitu. Ini untuk menemukan ide lagi. Nanti ini masih banyak ya referencing dan lain-lain. Nanti tidak bisa disampaikan di sini. Nanti mungkin ada Q&A yang mau ada question yang ingin ditanyakan atau pertanyaan yang ingin ditanyakan. Kemudian di sini juga saya akan ngasih beberapa list website yang Bapak dan Ibu sekalian bisa lakukan, bisa mulai browsing kalau misalnya lagi nganggur gitu ya. Di sini adalah beberapa website yang memang sudah terkenal sebagai reputable sources atau yang sudah pasti yang masuk di sini ini adalah jurnal-jurnal yang berkelas. Kemudian ini bisa masuk untuk submission atau publication. Biasanya bisa di Springer, bisa di Journal Finder, bisa di MJL, ataupun di Elsevier. Nah, ini adalah beberapa, kalau di Indonesia banyak ya, banyak banget. Tiap universitas pasti mereka punya journal submission-nya masing-masing. Nah, nanti kalau misalnya ini tetap saya akan kasih, jadi nanti dari structure and organization itu seperti apa, mulai dari introduction, method, result, discussion, kemudian apa yang harus kita lakukan, contoh jurnalnya seperti apa. Ini misalnya jurnal kemanusiaan, di sini ada jurnal yang lain-lain. Kemudian di sini kita bisa ngomongin tentang effective sentence, yang semuanya pasti tidak bisa diomongkan malam ini gitu. Drafting nanti di sini juga akan saya kasih untuk bikin outline seperti apa, kemudian cara kita mengorganize atau dan kesempatan yang lain kita bisa ngadain workshop atau benar-benar melakukan contoh kalimat yang efektif itu seperti apa. Nah, kalau dari saya itu dulu. Mungkin kita ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian, silahkan. Wah, keren sekali nih Kak Nimas, materi yang katanya tadi kurang lebih bisa sampai 11 atau 16 minggu ya disampaikan, bisa disampaikan dalam waktu singkat. Ini kebetulan Kak Nimas ada teman kita Bu Restu ini mengangkat tangan, mungkin ada yang bisa disampaikan Bu Restu, mumpung masih ada Kak Nimas ini.
Iya, makasih Mbak Eni, makasih Kak Nimas untuk materinya. Saya terlena dengan suaranya Kak Nimas yang merdu sekali. Betul sekali loh, Restu. Eh, Ya, jadi ini mau tanya nih, Kak Nimas, kebetulan kemarin itu kita ada info tentang lomba menulis refleksi. Nah, untuk menulis artikel reflektif sendiri itu kira-kira apa ya yang do or dan gimana ya, yang perlu kita perhatikan atau yang jangan kita tulis di situ kayak gitu. Mungkin ada saran dari Kak Nimas? Iya, baik. Terima kasih, Bu Retu. Nah, untuk menulis refleksi, ini saya juga sempat pernah punya tugas seperti ini waktu saya S2 bahkan. Jadi reflective reading, reflective writing. Di situ yang kita paling perlukan itu adalah outline dulu. Jadi yang kita mau bahas itu seperti apa. Kalau nggak ada outline nanti pasti, aduh mulainya dari mana nih ya gitu. Contoh nih ya, kita akan kasih judul. Judulnya gimana ya caranya biar bisa menarik. Judul tuh semua orang pasti mikirnya pertama. Kalau judul dipikir pertama, pasti nggak nemu-nemu ya. Kira-kira oke nggak ya? Judul itu selalu terakhir biasanya. Jadi judul itu dari apa yang ingin kita sampaikan di outline yang kita mau bahas. Contohnya nih ya, ada beberapa outline-nya. Coba saya taruh di ini ya, di Microsoft Word deh coba. Oke, di sini ya. Jadi kita biar langsung. Oke. Nah, di sini kita bikin outline dulu. Kita bikin outline itu atau kerangka. Kerangka tulisan. Nah, ini yang paling penting. Contohnya dalam kerangka tulisan itu kita mau ngomongin apa? Yang pertama pasti ada pendahuluan. Pendahuluan ini isinya apa ya Bapak Ibu? Pendahuluan ini bisa diisi dengan misalnya background Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini ada ditulis nih pendahuluan, kayaknya saya mau ngomongin tentang background pengalaman saya, pengalaman dan pendidikan gitu ya. Kemudian background dari kegiatan nih misalnya. Kemudian di sini ada dituliskan tentang sedikit tujuan mengapa saya menulis ini. Kemudian di sini ada lagi yang nomor 2 misalnya. Yang nomor 2 itu nanti setelah pendahuluan kira-kira saya pengen nulis tentang ini nih, pengalaman A gitu ya. Pengalamannya banyak tuh misalnya. Pengalaman A. Kemudian pengalaman B. Kemudian pengalaman C misalnya. Kemudian di sini misal setelah pengalaman ABC ini masuk masuk ke yang nomor 2 dulu. Jadi pengalaman. Jadi di sini ada A, B dan C. Gitu misalnya. Kemudian yang ketiga, saya ingin melakukan yang namanya misalnya dari pengalaman tersebut saya ingin menulis apa yang kita dapatkan, apa yang tadi kan udah ada di pengalaman ya. Jadi di pengalaman ini dari apa yang kita dapatkan, dari materi tersebut atau dari program tersebut, kemudian dan lain-lain. Misalnya kegiatannya seperti apa, jadi diceritakan. Setelah itu yang ketiga, setelah ngomongin pengalaman misalnya jadinya yang ingin saya implementasikan ke sekolah gitu misalnya implementasi program dalam kegiatan mengajar belajar. Nah di sini bisa ditulis nih misalnya ide yang saya dapatkan, ide-ide Bapak dan Ibu sekalian, misalnya ide ABC. Kemudian yang terakhir mungkin ada yang namanya suggestion itu berarti lupa kok bisa lupa bahasa Indonesianya. Saran untuk program. Kemudian yang kelima baru kesimpulan. Nah, kalau biasanya udah ada kerangka tulisannya gini, Bu, biasanya insya Allah gampang. Karena background misalnya pendidikan dan pengalaman, aku mau nulis 1 paragraf. Kemudian background kegiatan 1 paragraf. Terus tujuan menulis 1 paragraf gitu ya, 1 lagi di sini.
Pengalaman yang kita dapatkan masing-masing kegiatannya misalnya ada 3 hari, tiga acara gitu, atau misalnya 3 materi, berarti 3 gitu misalnya ya. Ada 3 paragraf. Implementasi program dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah saya. Contohnya Bapak Ibu punya ide akhirnya dari refleksi kegiatan tersebut. Misalnya idenya 3, udah 3. Saran misalnya ada saran 1, bagaimana cara saya bisa misalnya lebih improve, atau sarannya ini misalnya 2 paragraf gitu ya. Saran dari untuk diri saya sendiri, saran untuk apa yang bisa saya improve gitu ya. Saya improve maupun apa yang program bisa improve. Apa yang bisa dikembangkan dari program tersebut. Udah 2 nih gitu ya. Nah, kelihatannya jadi lebih mudah. Kemudian kesimpulan 1. Nah, kira-kira ini udah kira-kira ya 4-5 halaman udah aman. Gitu. Kalau misalnya lebih singkat lagi ya berarti misalnya background pendidikan dan background kegiatan jadikan 1 paragraf jadi 1. Tujuannya tinggal 1. Pengalamannya misalnya dari 3 paragraf jadikan 2. Jadi bisa mengikuti kira-kira refleksinya itu mau sepanjang apa, dan karena kan biasanya ada ini ya, ada syarat-syaratnya sendiri, harus berapa lama dan sebagainya. Semoga membantu, Ibu Restu. Terima kasih nih jawabannya Kak Nimas, cukup seru dan sangat-sangat membantu tentunya. Berarti kita butuh kerangka ya Kak ya untuk menulis, karena biasanya kalau katanya tadi Kak Nimas di luar kita terkenal buletisasi ya kalau itu, karena apa sukanya muter-muter seperti saya misalkan nggak nulis tuh biasanya muter-muter gitu akhirnya nggak nemu-nemu, kadang juga sampai lupa apa yang mau ditulis saking buletnya kadang seperti itu. Terima kasih tips dan triknya Kak Nimas. Mungkin ada lagi yang mau bertanya Bapak Ibu, silakan raise hand. Ya, ini ada Bapak Denny Komarudin. Monggo Bapak, silakan menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih Bu Eni. Saya mau bertanya ke Bu Nimas terkait dengan tadi membuat kerangka dari refleksi atau outline tadi ya. Itu kan kebanyakan kalau kita sudah membuat kerangka itu bagaimana memadupadankan antar satu paragraf dengan paragraf lainnya sehingga match gitu ya. Nah ini yang menjadi kesulitan, bagaimana mengkoneksikannya, kemudian menyusun kalimat-kalimatnya seperti apa supaya padu dan utuh. Itu tipsnya bagaimana? Oke, itu saja. Terima kasih. Kak Nimas masih mute kayaknya. Iya benar, saya masih mute ya. Tadi saya udah ngomong banyak ya. Oke, makasih Pak atas pertanyaannya. Oke. Di dalam paragrafnya sendiri, gimana saya caranya nyambung di dalam paragraf itu sendiri, maupun nyambung ke paragraf yang setelahnya gitu. Jadi gimana caranya saya bisa nyambung? Misalnya ini outline ya. Misalnya kita mau ngomongin bukan tentang refleksi deh, biar lebih gampang dipahami. Kita mau ngomongin buah-buahan di dalam di pasar tradisional dan pasar modern. Contohnya ini gampang gitu ya. Nah, misalnya pendahuluannya adalah jelas. Apa misalnya udah pasti pendahuluannya di sini ditulis paragraf pertama itu isinya tentang apa sih definisi pasar tradisional dan pasar modern misalnya. Kemudian mengapa ini menarik gitu ya? Setelah definisi ini mengapa hal ini menarik? Kenapa ini menarik? Kemudian kira-kira habis kenapa ini menarik, baru dikasih tahu nih backgroundnya lagi. Ternyata di dalam pasar-pasar tersebut ada ketimpangan sosial itu misalnya ya, bukan ketimpangan sosial, ada jenis buah-buahan yang berbeda, walaupun satu family gitu misalnya. Nah, contohnya nih yang kedua, akhirnya kita mau ngomongin jenis buah. Yang pertama kita mau ngomongin apel.
apelnya tuh beda, Mbak. Kalau di pasar tradisional itu kita mau ngasih tahu orang ini ya, di pasar tradisional tuh ya apel hijau, tapi kalau kita ketemu ke pasar modern, ternyata ada apel Fuji, ada apel yang merah, ada apel yang besar gitu. Nah, dari ini kan ada paragraf lagi nih, misalnya apel adalah buah yang sering di apa gitu ya, titik. Ternyata di dalam pasar tradisional jenis buah apel apa ya, limited itu ya, hanya ada sedikit nih, yang sedikit. Soalnya ya, iya. Halo? Halo, halo? Apakah jelas? Jelas, Kak. Iya jelas. Ya, oke. Mungkin agak freeze ya kalau ngomongin di dokumen ya. Jadi di sini contohnya ada apel yang buah sering terdapat ternyata dalam pasar tradisional jadi sebuah apel hanya sedikit. Apel yang pertama yang saya temukan adalah apel hijau. Nah, biasanya kalau dari sini itu cara koherensinya gimana? Misalnya kalau kalimat setelahnya adalah kalimat setelahnya langsung dikatakan apel merah lebih manis. Nah, nggak nyambung ya antara satu kalimat ini dengan kalimat yang lain. Ya nggak apa-apa sih Mbak, masih nyambung. Tapi alangkah baiknya kita tuh koherenskan dengan kalimat yang sebelumnya. Jadi contohnya yang saya temukan adalah apel hijau. Ditulisnya gini, apel hijau, jadi ada koherens antara satu kalimat yang sebelumnya dengan kalimat yang sesudahnya. Ingat bahwa di dalam satu paragraf itu hanya boleh ada satu ide utama, satu support, bukan satu ya, supporting sentence, dan kalimat penutup. Jadi rumusnya cuma ini doang. Satu, main idenya apa, kemudian yang lainnya harus mensupport ide-ide yang sudah di awal tadi. Dan juga kalimat penutup. Contohnya nih ya, ada pengalaman atau refleksi menjadi guru di kota besar gitu misalnya ya, dengan persaingan antara sekolah-sekolah yang lain gitu misal. Atau kita mau ngomongin refleksi tentang program karakter building yang sudah ditentukan di sekolah saya gitu. Nah, misalnya satu ide utamanya apa yang kita mau kasih? Ini masih satu paragraf ya, masih di satu paragraf. Itu idenya selalu ada satu main idea, supporting sentences atau kalimat pendukung, dan kemudian kalimat penutup ini maksudnya kalimat untuk dijadikan conclusion. Contohnya ide awalnya apa misalnya? Di SMA 12567 Jakarta gitu misalnya ya. Kami melakukan program pembentukan karakter berbasis ini misalnya berbasis informasi teknologi misalnya gini. Nah, ini adalah main idenya. Kemudian supporting sentence-nya apa? Nah, ini kan belum jelas nih. Berbasis informasi teknologi ini apa? Informasi teknologi yang kami bagikan kepada murid adalah dengan menggunakan sosial media sosial, ya. Nah, mengapa kami menggunakan media sosial? Atau alasan kami menggunakan media sosial. Jadi dari sini, ini mau ngomongin informasi teknologi, nyambung ke kalimat berikutnya. Kalimat berikutnya support tentang media sosial,
nyambung lagi alasan kami menggunakan media sosial. Sampai kalimat seterusnya gitu ya. Maka dari itu, kami ingin mengimplementasikan program yang dirasa berhasil ini ke bla 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 titik. Sudah, jadi maka dari itu termasuk konklusi. Setelah ngomongin program pembentukan karakter berbasis teknologi, kalimat selanjutnya kita mau ngomong main idenya apa nih yang nyambung antara paragraf tersebut ya. Misalnya kegiatannya. Langsung. Kegiatan yang kami lakukan dalam mendukung. Ya udah, berarti adalah ABC. ABC ini dilakukan agar DEF. Contoh dari kegiatan DEF meliputi GHJ, misalnya seperti itu. Jadi langsung nyambung. Jadi itu tadi setelah ngomongin implementasi, jadi misalnya dari ini tadi ya IDA-nya misalnya ya udah satu paragraf tuh ngomongin IDA aja. Ide B ya udah satu paragraf tuh ngomongin itu aja. Ide C udah satu paragraf ngomongin itu aja. Jadi idenya apa disebutkan, cara kita menyupport ide tersebut apa, kemudian konklusinya apa. Jadi di dalam satu paragraf itu cuman ada 3 rumus, yaitu main idea, supporting sentences, dan kalimat penutup. Cukup simple. Semoga membantu jawabannya, Bapak. Ya, terima kasih. Berarti supporting idea bisa juga kalimat pengembang ya? Betul. Kalimat pengembang yang nyambung sama kalimat main idea-nya. Jadi memang mengembangkan atau memberikan kalimat pendukung ya untuk menjelaskan main idea kita secara lebih lanjut. Tetapi tidak boleh kemana-mana, tetap harus hanya mendukung main idea-nya yang sudah disebutkan di awal. Gitu Pak Doni. Ya, kalau ini Bu, misalnya di setiap paragraf itu apakah harus selalu ada kesimpulan kalau memang paragraf itu belum perlu dikuatkan lagi di paragraf 2 misalnya. Berarti kesimpulannya itu di paragraf 1 tidak secara keseluruhan tapi hanya menyimpulkan satu paragraf itu saja gitu ya. Betul. Apakah nanti di ending paragraf terakhirnya itu kesimpulannya misalnya menyimpulkan dari katakanlah ada 4 paragraf itu bisa seperti itu? Betul, jadi untuk kesimpulan dari masing-masing paragraf itu hanya fokus kepada kalimat penutup. Jadi kalimat kesimpulan itu bukan berarti kita menyimpulkan main idea di kalimat awal ya, tapi menutup kalimat bahwa ya sudah tidak ada lagi supporting sentence yang bisa saya sampaikan untuk mendukung ide utama saya. Jadi kalimat penutup di masing-masing paragraf. Jadi masing-masing paragraf itu tidak boleh menutup, misalnya nih kalimat pertama, saya udah menutup kalimat dari main idea yang pertama. Kemudian saya pindah nih ke paragraf kedua. Terus ternyata kalimat penutup saya masih ngomongin informasi teknologi yang tadi saya sampaikan di kalimat pertama. Nah itu nggak boleh. Jadi kalimat penutupnya harus saya pindah ke kalimat ke paragraf yang pertama. Jadi paragrafnya itu runtut dari main idea, kalimat pengembang, dan kalimat penutup. Baru selesai semuanya dibalik. Nah Bu, kalau misalnya jadinya paragraf saya panjang banget dong nantinya. Di paragraf pertama misalnya saya mau ngomongin yang beda banget gitu. Yang kira-kira saya mau ngomongin main idenya itu sedikit aja, nggak mau saya banyakin gitu. Tapi ternyata paragraf yang kedua itu lebih panjang. Nah itu apakah akan ngefek ya ke coherence-nya ya? Panjang dan pendeknya kalimat itu tergantung dari seberapa kita mau menjelaskan main idea kita. Jadi kalau ada paragraf yang berbeda dengan paragraf yang lainnya, itu adalah suatu hal yang normal. Jadi tidak perlu yang adanya lah ini tadi paragraf pertama ada 5 kalimat. Kok paragraf 2 ada 12 kalimat ya? Itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama, kita sudah mulai melenceng main idea-nya bukan ngebahas tentang main idea di paragraf tersebut, atau yang kedua yang dibahas memang banyak. Jadi harus dianalisa lagi setelah menulis, dibaca lagi kira-kira ini saya masih ngomongin kalimat utama yang ingin saya sampaikan di paragraf atau sudah melenceng ya. Nah, kalau sudah melenceng berarti harus di-enter lagi untuk paragraf selanjutnya. Seperti itu. Nah, biasanya kalau paragraf-paragraf tersebut, kalau misalnya refleksi, ini ya, sebentar saya share lagi.
Jadi paragraf itu berbeda ya Bapak Ibu dari yang ini tadi nih, 1 pendahuluan 2 3 4 gini. Jadi nanti di sini bisa nih bentuknya boleh cuman judul yang di blog itu, kalau ada beberapa jurnal yang beda-beda ya. Jadi ada beberapa academic writing yang memang dia misalnya ide implementasi kelas misalnya SMA gitu ya. Nah, ini biasanya sama dia di bold di awal. Dijadikan judul seperti ini. Kemudian idenya apa? Misalnya ada juga yang dalam bentuk 3.1. Nah, ini kalau 3.1 tinggal ditambahin. Jadi tidak perlu sekarang udah nggak zaman lagi ya 3.1 dan lain-lain. Jadi bisa langsung dikasih kayak gini nih misalnya. Implementasi ini tetap gini, tapi tinggal dikasih. Ini nggak boleh ini ya, nggak boleh blok ya. Tadi saya kebetulan caps lock. Jadi misalnya ya ini tadi ya, ini kecil anggaplah. Kemudian ini, kemudian di sini paragrafnya. Di sini paragrafnya. Aduh, titik. Nah ini harus dikasih agak ke sini. Nanti penulisannya ya. Gitu. Jadi ada menyusun. Jadi di sini paragrafnya lagi. Paragraf panjang, kemudian baru ide yang kedua, berarti ditaruh lagi di sini. Ide implementasi SMP, misalnya ya. Saya ngawur ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi tinggal di gini. Baru pindah lagi. Kalau misalnya tinggal di tab gitu ya. Udah. Kemudian baru masuk lagi, misalnya saran dan solusi. Nah itu baru nanti saran. Baru nanti misalnya sarannya ada 2 nih, misalnya lagi sarannya ada 2 nih. Di sini sarannya misalnya saran untuk pemerintah gitu misalnya. Nah di sini di bold lagi. Apa nih saran-sarannya gitu ya. Ini berarti mengikuti di tab lagi. Gitu ya. Ini di tab lagi. Kemudian yang kedua misalnya ada lagi saran untuk siapa. Dia mengikuti formatnya seperti itu. Atau boleh yang tadi ya 2.1, 2.2, 2.3 seperti itu. Sudah deh. Terima kasih Kak Nimas atas penjelasannya yang sangat membantu sekali, dan wah tidak terasa nih sudah lebih dari 1 jam ya kita bersama dengan Kak Nimas berbagi ilmu, berbagi pengalaman selama ini. Terima kasih loh Kak Nimas sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi dengan kita, dan sepertinya ini masih banyak yang perlu dibahas. Mungkin next time bisa ketemu lagi dengan Kak Nimas ya. Terima kasih Bu Eni dan Bapak Ibu sekalian, senang sekali bisa hadir dan membantu Bapak Ibu sekalian di sini. Terima kasih. Sharing yang sangat luar biasa. Terima kasih Kak Nimas atas waktu dan kesempatannya. Bapak Ibu, semoga untuk pertemuan hari ini bisa mencerahkan kita tentang penulisan. Terima kasih yang sudah bergabung dan selamat beristirahat Bapak Ibu. Mungkin next nanti akan kita infokan kegiatan kita selanjutnya di WA group ctt.id. Mungkin bisa di-share ke teman-temannya biar semakin banyak yang bergabung dan semakin banyak sharing yang bisa kita lakukan. Selamat malam Bapak Ibu, selamat beristirahat dan selamat melanjutkan aktivitas besok. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam, makasih. Terima kasih. Terima kasih.